Jadi pada waktu itu, karena kita kondisi terpuruk, bapak sakit stroke gitu, nggak bisa, dan nun saya bukan stroke aja, bandel, bapakku bandel mas. Bapakku tak ajar, saking emosinya. Di sini ada satu quote and quote yang perih mas, pada waktu kita susahnya kita ngerawat bapak. Bapak sama ibu kan udah bisa. Ditelepon sama ibu, tahu teleponnya apa mas? Selama kamu ngerawat bapak, sama aja membunuh ibu pelan-pelan. Ya Allah. Saya belanja, istri saya tuh pakai jilbab syar'i. Saya tuh masih ngeluarin dari troli tuh foto. Ada di kulkas. Istri saya masih pakai baju syar'i. Jadi orang lihat ini piye wong ini. Jadi imamnya Umi. Siangnya tuh ngetik, tapi enggak, jangan deh. Itu agak, aku bikin pakai mesin ketik itu mas. Adegan-adegannya itu tokoh-tokohnya teman-teman yang kos-kos di situ semua, cewek-ceweknya juga itu. Bikin begitu pak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brother Kai, tapi sebenarnya itu nama panggung ya, nama panggilan aja. Jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jadi dikenalnya orang taunya Kai atau Brother Kai gitu. Branding kita nyari pasar baru, tapi membuat pasar yang sudah ada terus beli ke kita. Profesi saya adalah seorang brand developer dan sekarang lagi incas untuk Sasa sebagai wakilnya si bapak nih beliau nih. Kenapa? Karena kan dari awal gedein Sasa yang bikin kemasannya, packaging segala macam tuh saya. Jadi sama si bapak ini tarik, ayo aku temenin gitu ceritanya. Jadi sekarang lagi konsen di Sasa, sama aktivitasnya masih di seputar dunia brand sama dunia kreatif. Kalau dari awal itu saya sebenarnya basicnya itu pada waktu pertama kali saya berkarir di Bali mas. Jadi pertama berkarir itu di Bali, jadi datang ke Bali pada waktu main musik. Jadi belum kuliah. Enak-enak main musik, tiba-tiba yang ngajak saya itu, yang ngajak aku main di sana, dia berantem sama manajernya. Akhirnya aku terkatung-katung bos. Ini gimana nih, aku udah ke Bali tapi di sini nggak ada kerjaan kan. Akhirnya untuk ngisi pekerjaan zaman dulu itu ada ini. Di Jawa Pos itu ada kolom kartun. Nah, kolom kartun itu aku ngisi di situ, Mas. Jadi gambar di situ, kalau dimuat dibayar 25.000 pada waktu itu. Jadi dibayar 25.000 sama desain ini. Kalau di Bali kan terkenal ada back cover yang dibuat kasur itu kan. Nah, itu kan ada desainnya. Nah, aku desain itu dulu awalnya, tapi manual. Desain manual, terus sama mereka dicetak jadi itu. Nah, pokoknya kita hidupnya dari situ awalnya. Terus hidup di Kuta, Mas. Itu di Kuta kan habis dapat duit, dapat duit ya buat seneng-seneng malam karena besoknya bakal dapat duit lagi. Pokoknya begitu. Sampai satu saat ada salah satu temen itu kuliah di sana dan dia bilang, "Kai, mau sampai kapan kamu kayak gini gitu? Coba kamu kuliah deh. Kamu kalau ngumpul-ngumpul terus sama teman-teman yang hidupnya seperti itu di Kuta bakal kacau gitu kan." Tapi memang benar di situ kalau nggak kehidupannya dunia malam ya, narkoba yang begitu-begitu kan. Kumpul bareng terus mabok kayak gitu-gitu. Akhirnya coba deh kamu pindah kuadran ceritanya. Tapi waktu itu nggak ngeh begitu. Akhirnya yang awalnya hidup di Kuta, aku dipindah mas. Sementara kamu bisa tinggal di sini aja, di rumah temanku. Ada anak Jember kuliah di Bali, namanya Idam. Waktu itu dia ngambil di Udayana. Jadi aku tinggal sama Idam. Ini Idam, karena teman sekolah juga.
Cuman nggak pernah ketemunya di Bali itu Mas. Pas tinggal di Bali itu, lingkungan yang kemarin aku tuh lingkungan yang pemain musik, yang anak pantai, yang bandel-bandel gitu kan. Ini ketemu anak kuliah, meskipun yang tetap bandel-bandel juga tuh, bandel-bandelnya lebih teredukasi lah. Lebih punya visi ke depan, Pak. Yang kemarin visinya buat besok aja, besok makan apa kan gitu. Kalau ini kan ke depannya kita mau ngapain, gitu kan. Pada waktu itu tinggal sama si Idam. Sementara teman-teman lain kuliah, siangnya aku kerjaannya kalau nggak gambarin temboknya kamar-kamarnya teman-teman. Dipanggil. Aku kan bisa gambar di tembokmu. Zamannya Kurt Cobain waktu itu. Gambarnya Kurt Cobain, Jimi Hendrix, aku suruh gambar temboknya, Bos. Tak gambar lah sama aku kan. Terus habis itu siangnya tuh ngetik, tapi nggak, jangan deh. Itu agak, aku bikin cerita pakai mesin ketik itu, Bos. Jadi bikin stensilan, zaman dulu kan stensilan. Ayo pakai kertas bekas skripsinya teman-teman dulu. Kan ada mesin ketik nganggur, aku nganggur ya. Adegan-adegannya itu tokoh-tokohnya teman-teman yang kos-kos di situ semua, cewek-ceweknya itu. Bikin begitu, Pak. Terus akhirnya dari sana teman-teman ngarahin, ini hari ini makan seni ki. Ada teman-teman kuliah yang begitu. Terus pada waktu itu saya ditampar salah satu temen namanya Bambang, sekarang jadi arsitek dia. Si Bambang tuh bilang begini, kayak kamu nggak ada kepinginan kuliah kah? Standar lah. Pada waktu itu aku jawab dengan sederhana, Bang, wong sing sarjana ke sing nganggur gitu kan, lapo aku kuliah. Itu jawaban yang klasik yang biasanya saya temuin dengan teman-teman yang pergaulan yang sebelumnya. Dan pada waktu jawaban yang dikeluarkan Bambang di luar prediksi, dia jawab begini. Lah saiki sing sarjana wae nganggur. Apa meneh lulusan SMA koyo kon gitu no. Pak kondisi ngono emosi Pak waktu itu. Bambang aku udah ngomong ini Mbak Bambang, emosi Pak. Pada waktu saya sempat emosi. Tapi nggak tak pikir lah. Karena mohon maaf, keluarga saya itu saya pisah dari bapak sama keluarga saya itu pisah dari umur 5 tahun, Mas. Jadi ibu sama bapak pisah dari umur 5 tahun dan saya ikut bapak. Karena dari situ saya nggak berpikir kalau saya kuliah kan harus bayar, harus ngekos begini-begini. Saya nggak kepikiran sama sekali. Alhamdulillahnya memang lingkungannya lingkungan seni, lingkungan akademis ya. Kemudian akhirnya ngomong, kamu nggak pengenan kuliah kan? Terus aku nanya, ada nggak kuliah yang nggak ada matematikanya gitu kan? Karena kan aku nggak seneng Pak, senengnya gambar Pak. Ada nggak kuliah yang nggak ada matematikanya? Wah ada. Kuliah ikut seni rupa, gitu. Kuliah ikut seni rupa aja. Beneran ada? Ada seni rupa. Panggillah ada salah satu teman Bali kan. Teman Bali namanya Dewo, inget banget. Wah ini kenalin wah, ini orang Jember katanya dia bisa gambar, kamu kuliah seni rupa. Oh iya kamu masuk seni rupa aja. Nanti kayak aku, kerjanya gambar aja setiap hari. Wah enak wis. Masuk aku wis gitu kan. Nah yang hebatnya teman-teman saya itu hebatnya gini Mas. Saking pengennya aku kuliah itu sampai diajarin Mas. Dan di situ diajarin aku, ada yang ngajar matematika, ada yang ngajar IPA, ada yang ngajar fisika, ada teman-teman ini yang ngajarin. Dan rata-rata mereka suka hati membelikan aku makan supaya aku mau belajar. Teman-teman tuh bener-bener support banget Mas. Itu teman dari Surabaya, dari Jakarta, dari banyak kota. Dari Jember sendiri cuma 1 orang, sisanya luar kota semua. Akhirnya sampai ada dari Sulawesi juga ada. Nah sampai akhirnya pas pada waktu besoknya OMPT, jam 8 aku datang di OMPT. Dan alhamdulillah aku setelah berapa minggu kan, temanku datang bawa koran, dilempar aku pakai koran. Kamu lolos loh. Lolos apa? Lolos OMPT Pak. Kok iso ada namaku kan di situ. Dapat di Udayana seni rupa. Pada waktu pertanyaan yang aku ajukan ini, kalau kuliah itu ada beasiswa nggak? Itu pada waktu itu. Ada, tapi semester 1 nggak bisa. Beasiswa itu bisa diambil semester 3. Iya. Hanya, oh ya wis. Ada berarti, ada. Aku pulang bilang ke ibuku, Bu, aku mau kuliah Bu. Akhirnya pada waktu insya Allah itu ibu sekitar punya duit, kalau nggak salah sekitar 400. Ibu punya duit 400, terus sisanya aku nyari ke bapak. Pak, aku golek no Pak. Kurang 350 iki Pak. Anggaplah sampai sanggungnya 1 juta wis, aku buat sanggung ke sana. Anggaplah 1 juta. Hanya patungan-patungan dapat duit Mas. Terus aku bilang ke ibuku, biayain aku kuliah sampai semester 3 Bu. Nah akhirnya berjalanlah kuliah Bos. Berjalanlah kuliah dan alhamdulillah itu dulu zaman ada beasiswa Super Semar zaman dulu. Ada beasiswa Jarum, ada beasiswa Pertamina. Aku dapat 2 Mas.
Kalau dikumpulin dua beasiswa itu dapat 600 aku satu. Dan akhirnya di sana itu awal mulai berkarir, Mas. Karena basic saya ilustrator pada waktu itu ada lowongan di kampus. Karena kita seni rupa yang minoritas ya. Minoritas itu kan kesempatan banyak kan. Jadi pada waktu itu dicari ilustrator. Dicari salah satu agensi di Bali namanya Visi Media pada waktu itu. Salah satu agensi besar nih. Dia mau nyari ilustrator. Tesnya sederhana, Mas. Nggak ditanya sampean lulusan apa masih kuliah atau apa enggak. Siapa yang daftar di sini coba bikinin ilustrasi buat waterboom. Yang keterima project, yang keterima kerjaannya itu yang masuk jadi tim kita. Nah, jadi langsung tesnya gitu, Pak. Bikinlah, dan alhamdulillah lolos. Aku masuk, di situ gabunglah jadi ilustrator, Mas. Nah, dari situlah mulai mengenal, oh ternyata dunia desain itu seperti ini. Zaman itu saya pasti pakai yang digital ya, Adobe Illustrator 3. Dari sana mulai spesial di Illustrator segala macam, terus akhirnya karena pelajaran kita kuliahnya di desain komunikasi visual, akhirnya ya belajar desain juga, sampailah jadi desainer. Dan mulai belajar brand itu insya Allah 2005. Ada project dikerjain karena tim yang art director sama creative director yang membahas konsep, saya mengeksekusi. Di 2005 kita dapat project visa. Dari sana itu mulai waktu itu kita perang sama satu agensi besar di Jakarta yang pegang visa. Itu pihak visa, pada waktu visa itu cuma ada visa Singapura, Asia Pasifik sama Singapura. Kita ikut visa Singapura. Nah, visa Singapura ini mau bikin visa Indonesia. Tapi peranglah sama agensi yang di atas. Dan kita menang, Mas. Jadi kita menang, itu project besar, brand besar pertama yang kita pegang, yang maksudnya saya pegang main sendiri itu di visa itu. Nah, dari situ dia butuh desainer, Pak. Aku butuh orang brand nih, butuh desainer sama orang brand yang bisa handle hard rock nih. Dia punya in-house, tapi punya. Nah, itu mulai aku ngerjain itu. Dari awal dari visa itu banyak referensi ini. Makanya kalau kita ngomong portfolio, alhamdulillah portfolio yang sudah pernah saya kerjakan kalau di Bali ya, Karma Resort Group, Ritz-Carlton, Sofitel Nusa Dua, Bali Dynasty Resort, Hard Rock, Planet Hollywood, yang gitu-gitu. Kembali lagi ke fitrah ya. Ibu saya itu pingin anak jadi pegawai negeri, Pak. Pada waktu itu ibu selalu ngomong, kamu nggak nyari kerjaan yang tetap gitu. Padahal jelas-jelas kalau digabungin banyak loh Pak hasilnya, Pak. Tapi kok golek gajiannya tetap sing pasti gitu. Ya iya pasti Bu, aku bilang gitu. Tapi tetap aja. Hanya gimana nih caranya supaya aku bisa membuat ibuku senang, karena ibu Pak gitu. Jadi insya Allah yang bikin selamat itu, yang bikin selamat saya ibu saya, Mas. Pada waktu itu ditawarin sama Ayana Resort kan, mau nggak gabung ke tim, menjadi tim kita, gitu kan? Mau nggak menjadi bagian dari keluarga Ayana Resort? Jadi pada waktu itu saya ditarik ke Ayana Resort dan sudah bekerja, Mas. Ada satu tes, namanya final testnya itu adalah tes fisik, sama ada final assessment. Pada waktu aku mau tes itu, aku pulang ke ibu, Bu, aku mau kerja Bu di hotel. Iya besok metu naik kerja. Nah sekarang Bu, ini mau tes besok. Sungkem ke ibu saya, Mas. Saya cium ibu kaki saya dan kaki ibu saya cium. Terus saya berangkat ke Bali untuk medical check up. Dan tahu nggak pasti tes, Mas? Jawaban dokter itu apa? Bilang begini dokternya, wah selamat ya Bapak, keren ya, Bapak nggak ngerokok ya. Paru-parunya bersih, Mas. Nggak tahu Pak. Itu doanya emak Pak sama doanya istri Pak. Istri saya tuh yang nganterin. Saya belanja, istri saya tuh pakai jilbab syar'i. Saya tuh masih ngeluarin dari troli tuh ada di kulkas. Istri saya masih pakai baju syar'i. Jadi orang lihat ini piye wong ini. Jadi imamnya Umi. jadi begitu Mas. Dan itu saya kalau misalnya kita ngomong ngerokok ya, saya bisa 1,5 bungkus sampai 2 bungkus sehari kan. Nah itu dites bisa bersih sampai bilang, hebat ya Bapak, nggak ngerokok nggak ini ya, nggak ngerokok nggak ini, paru-parunya bersih Pak. Itu kan nggak masuk akal Bos. Nah itu kalau misalnya dari situ saya mungkin buat teman-teman aja, pokoknya
bikinlah apa orang tuanya itu seneng, happy, istrinya happy, insya Allah lancar gitu loh. Akhirnya pada waktu itu kita keterima dan saya potong rambut pendek banget, pakai seragam bos, kerja bos. Itu langsung tak kirim, Cis, ke ibu pak, tak kirim ke ibu, senengnya setengah mati bos. Dan di situ saya nggak sampai 3 tahun karena tahun pertama kalau nggak oke nggak diperpanjang, tahun kedua kalau oke diperpanjang, tahun kedua kalau oke jadi pegawai tetap. Nah, pas aku tanda tangan pegawai tetap, aku mengundurkan diri, Pak. Kemudian di Ayana itulah saya belajar mulai mengenal bisnis selain di dunia saya yang brand dan seni dan lain-lain. Jadi pada waktu itu, teman-teman itu setiap luar kota gitu kan, ke Surabaya misalnya, titip dong sambal burudi pada waktu itu, bawa, titip oleh-oleh ini gitu kan. Kemudian ada salah satu teman yang gini, aku pingin sebenarnya bawa sambal dari Indonesia untuk dibawa ke kerja di kapal pesiar atau tugas ke luar negeri gitu. Tapi nggak lolos gitu loh. Aku bosen makan sambal yang Indofood yang gitu-gitu kan, pabrikan. Bosen. Akhirnya dari situlah kita mulai belajar bisnis. Itu Mas, bikin sambal itu. Nah, ternyata di luar prediksi penjualan sambal perusahaan itu kencang, Mas. Pada waktu itu kita sederhana. Target awal itu 100 botol per hari kan. Karena kompetitor yang kita lihat Burudi itu pada waktu itu 2000 botol per hari. Tapi dia sudah established 11 tahun. Dan kita masih baru. Habis itu kita targetin 100 botol per hari. Kemudian achieve Mas. Nyampe. Kemudian kita targetin lagi 300 botol per hari, nyampe. Kan duit kenceng Mas. Enak gitu kan. Karena kan pada waktu itu sambal itu di harga 25.000. Nah, kemudian dari sana hasilnya sambal, pokoknya kita experience segala macam sampai pada satu saat di mana bisnis sambal ini sudah di puncak-puncaknya. Itu ibaratnya bunga mekar itu banyak tawon-tawon yang datang kan. Mas, ayo bisnis gini Mas. Bisnis. Itu cobanya di sana. Jadi pada waktu itu ada yang ada gini, ikut seminar motivasi kan gitu. Orang yang kaya itu bisnisnya properti, Bos. Puncak-puncaknya itu properti. Terus ngapain kita langsung di sini? Langsung ke puncak aja, properti aja mainnya. Ngono, Pak. Saya telan mentah-mentah dengan mentah-mentahnya. Tapi kayaknya bisa ini. Jadi pada waktu itu kita bikin kos-kosan ceritanya. Di Bali. Bikin kos-kosan semi apartemen. Daerah Tekumar. Daerah bagus lah. Daerah premium. Denpasar premium. Nah, kemudian kos-kosan bagus di Bali pada waktu itu harganya paling mahal 1 juta. Kos-kosan bagus nih. 750 sampai 1 juta. Nah, kemudian saya melihat ada celah di mana yang kita bisa ngambil share market di kos-kosan yang sudah padat ini kan. Tak pelajarin kos-kosan yang bagus-bagus dan di situ ada kekurangannya. Kekurangannya itu tidak ada internet. Wifi kan belum begitu ramai kayak sekarang. Pada waktu kita jual 1,5 per bulan, tapi include internet, Wifi. Iya. Tapi kita kasih kasur. Nah, kos-kosan di Bali nggak ada kasurnya, Mas. Kosong. Kalau kita kos di Bali kosongan, nggak ada kasur. Bawa sendiri, beli sendiri, lemari, kasur beli sendiri. Jadi benar-benar ruangan kosong. Kalau di Bali, nah di tempatku tak kasih Mas. Lemarinya itu udah langsung di bawahnya tempat tidur. Jadi compact gitu loh. Nah, udah jadi Pak, 12 kamar Bos. Nah, begitu kita ketemu udah jadi, bahkan yang kerennya, kamar belum jadi sudah ada yang mau bayar setahun Pak. Kamar contohnya. Karena belum ada konsep seperti itu Pak. Ini ada orang cewek seksi gitu Mas. Pak, ini saya sewa aja yang ambil ini Pak, jangan dilepas ya. Saya bayar Pak setahun. Jangan dulu, ini percontohan ini Pak. Dari situ, target market kita yang salah Mas. Dengan kemampuan membayar uang 1,5 sampai 2 juta per bulan ini, kalau nggak wanita simpanan, wanita panggilan. Terus aku dulu bercanda sama istriku, bercandanya gini, pagi-pagi datang ke sana ngelapin motor, gimana Mbak? Anu Pak, saya nggak bisa bayar, boleh nggak Pak nginep sehari? Pokoknya bercanda-bercandanya begitu, sampai istriku kualat gitu. Hanya beneran, gomlayu duit, bawa kabur duitnya. Totalnya yang 1,8 itu? Iya, sama tanah. Terus ditambahin sama yang Mobil. Iya, mobil. Mobilnya kan saya ngredit Mas.
Mobilnya kan nyicil mas. Cicilan belum selesai, mobilnya dibawa kabur, hilang. Yang bawa kabur orang yang ninggalin rumah kita di sini. Jadi saya punya temen kerja di Bulog, dia nggak punya tempat tinggal, tinggallah di rumah kita. Sampai di situ, nggak bayar dia di rumah kita, mobil kita malah dijual sama dia. Orangnya hilang. Orangnya hilang. Pada waktu itu di kondisi-kondisi seperti itu parah-parahnya mas. Orang sehebat apapun kalau misalnya dia punya masalah, dia tidak akan bisa berpikir jernih kan ya. Belum lagi kartu kredit mas, tagihan kartu kredit, pokoknya riba is ngeri pokoknya. Tagihan kartu kredit, tagihan duit hilang, pokoknya begitu sampai kita numpuk utang nih mas. Sampai pada waktu itu istri saya itu pendarahan malam. Pada waktu istri hamil 7 bulan kalau nggak salah, ada debt collector datang mas. Badannya gede, tatuan gitu kan, tatuan gitu, nagih bentak-bentak, istri saya kaget mas. Jadi gedor pintu kayak ngerebek maling dulu. Gedor pintu, istri saya lompat ke belakang, malamnya pendarahan jam 2 malam. Jam 2 malam pendarahan, paginya orang itu tak telepon sama aku mas. Jadi tak telepon, ya namanya keluarga ya, disakiti, pokoknya intinya mau tak bunuh orang itu ceritanya. Di bawah saya ini selalu sedia pedang mas. Yo, karena kan cengel-cengel, iya nek cengel-cengel gak iso tak bacok gitu mikirnya. Mikir pendek mas, udah nggak mikir rasional lagi. Karena bagaimana menyelamatkan keluarga kan. Sampai anak saya yang gede itu trauma lihat seragam polisi. Karena saya harus dipanggil ke kantor polisi. Tapi di situ saya wajib lapor sama sebagai saksi. Kronologisnya seperti apa. Akhirnya saya jelasin ke anak saya, Mas, Abi di sini itu sebagai korban, bukan pelaku. Jadi kalau Abi dibawa kantor polisi, Abi itu hanya memberikan kesaksian, bukan ditangkap. Jadi kamu nggak perlu takut sama polisi. Sampai seperti itu, Pak. Jadi pada waktu itu parah-parahnya itu kita di puncak-puncaknya itu di 2014, 2015. Sampai kita sudah pada itu, tapi kita masih bertahan lah dengan kita jual sambal sama desain itu nggak konsen, Mas. Desain nggak konsen. Sampai kita punya tempat makan, warung makan, kita punya warung makan. Itu pun di daerah premium mas. Warung makan tuh udah kenceng mas, strateginya bagus. Tahu-tahu apa? Ada kebijakan pak dari pemerintah pak. Mobil dilarang parkir pinggir jalan, kita nggak punya. Sementara di sana nggak ada toko yang punya parkiran. Nggak ada. Target market kita orang bermobil. Karena kita jual ayam bakar, lalapan bakar keluarga, family. Family kan bawa mobil bos. Sementara parkiran cukup satu mobil, motor nggak bisa wis. Di situ ada peraturan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini tahun 2015. Di situ ada kebijakan mobil tidak boleh parkir di pinggir jalan Teguh Umar. Mate pak, pelanggannya kita orang bawa mobil semua bos. Tahu-tahu diambil. Waduh penjualan entek pak, penjualan pak nggak ada. Aku harus putus asa mas. Ya mau caranya. Untungnya saya di circle orang-orang baik mas. Circle saya itu orang-orang TDA yang let's say agamanya udah settle, agama dan ekonominya udah settle. Jadi pada waktu itu saya cari orang-orang yang punya hutang banyak, tapi nggak bunuh diri. Jadi tak goleki wong pokoknya sing tuduh bangkrut, sekarang bangkit lagi, tapi dan bisa bangkit lagi gitu. Bukan punya hutang terus kendat, pokoknya tak goleki wong sing ngono. Tak cari. Itu kalau di karyawan nggak bisa pak. Karyawan berapa paling mentok utangnya? Bahkan yang lucu lagi pada waktu saya mobil hilang, mana cara saya nyari mobil? Saya telepon teman saya, Mas coba telepon si Edu. Gitu. Edu itu teman saya itu orang Batak. Dia rental mobil, pasti ngerti cara ngurus mobil hilang. Tak telepon Edu, minta tolong Terus dia ketawa, berapa hilang mobil kau? Dia bilang gitu, berapa hilang mobil kau? 1 ini. Aku hilang 9 biasa aja, kok 1 panis setengah mati. Cangkrik. Tapi jadi gini mas mikirnya. Oh iya ya, dia hilang 9 biasa aja gitu. Aku ngapain harus panik gitu loh. Terus gimana solusinya? Gampang lah itu, kita ngobrol sambil ngopi sini. Saya hilang mobil 9 biasa aja, kamu 9 sudah kayak mau mati gitu. Cangkrik, akhirnya dari itulah. Sampai temennya punya utang, terus rumahnya mau disita, saya datengin semua satu-satu mas. Gimana caranya bangkit? Oh begini caranya. Sampai yang menguatkan saya salah satunya Pak Kiai, Pak Ustadz. Saya nanya, Mas kenapa kok susah ini? Iya saya mau nanya Ustadz. Saya ini bangkrut habis ditipu Ustadz, begini saya habis ditipu. Tipu apa? Saya bisnis kos-kosan. Dan kos-kosan itu sekarang nggak jadi, duitnya dibawa kabur. Wah selamat mas, selamat kabur. Loh
Dikasih selamat Pak, jenenge bangkrut kayak selamat Pak. Kenapa Tat? Segala sesuatu yang terjadi di kos-kosan itu tanggung jawab jenengan Mas. Apapun itu, karena sama sudah mengizinkan. Dan itu insya Allah dapat dosa jariahnya. Mati. Dan saya kan wanita simpanan Bos. Cewek karaoke Bos. Ya jelas lah itu. Bermaksiat di sana, bermaksiat riakan. Mungkin loh ya. Dan itu kita bertanggung jawab, karena kan kita mengizinkan mereka di sana. Kecuali kita kasih aturan yang ketat, harus suami istri, harus begini. Yang syariah, itu baru beda urusan. Nah ini saya kan ya nggak syariah. Nah itu dikasih selamat, itu salah satunya. Nggak tahu syariahnya itu seperti apa. Akhirnya pada satu saat ketemulah si Tukul itu, mampir tahu-tahu. Dia udah lama nggak ketemu nih, teman kuliah. Terus akhirnya cerita laku masalahku kan. Dia cerita, ikhlas noai Pak, gitu dia. Ngomong masalah ikhlas tuh gampang Gul. Masalah aku sih ikhlas, gurung Pak, gurung ikhlas. Terus ya apa caranya ikhlas seperti apa dia pada waktu itu. Duitmu enak nang wong ora, gitu pun. Duitmu enak nang wong ora. Ono, piro sekitar piro? Tak hitung itu hampir 300 Mas. Wis ta lah, ikhlas no Cak, dia bilang itu. Wis ikhlas no, ya apa carane sampean wis. Tapi gak ono bedane Pak antara sampean ndek utang 1.000 mbek 100 juta mbek 1.000 padha Pak, nek gak iso bayar padha susah Pak. Tergantung tingkat ikhlas saiki Pak. Wah, koyo ngono tuh kuwi. Bayangin kan, karena gini Mas, rumahku yang sekarang itu sudah mau disita. Jadi pada waktu kita sudah pasrah sama istriku, sudah pasrah. Dah omah kabeh disita. Iya wis, sita-sitaan wis. Sepenting iki iso kena gen nutup utang kan gitu. Karena kita selama ini mengandalkan bayar utang dari piutang yang orang-orang pinjem, dari jual rumah, dari kerjaan. Lupa ngandalin ke atas Pak. Ke vertikalnya kita lupa pada waktu itu. Di sini ada satu quote and quote yang perih Mas, pada waktu kita susah-susahnya kita ngerawat bapak sama ibu kan udah bisa ditelepon sama ibu, tahu teleponnya apa Mas? Selama kamu ngerawat bapak sama aja membunuh ibu pelan-pelan. Ya Allah. Ya Allah Pak, ini yang mau dipilih Pak. Akhirnya saya diskusi sama Ustadz Pak, aku ya pun nggak usah didengerin Mas, itu bukan ibu Anda yang bicara, itu setan dan emosinya yang bicara. Tugas Anda ngerawat bapak. Tugas Anda adalah ngerawat bapak. Pada waktu itu, saya pernah ngomong, ditanya sama salah satu teman, cita-citamu apa? Cita-citamu siji, pengen ngumpul orang tuaku. Nah, itu gak mungkin, kepingin ngajak bapakku tinggal di Bali. Gitu tok. Kepingin ngerawat bapakku. Dan itu ternyata diingat Mas sama temanku Mas. Jadi pada waktu itu, karena kita kondisi terburuk, bapak sakit stroke gitu, nggak bisa, dan nun sewu, bukan stroke aja, bandel, bapakku bandel Mas, bodoh sampai nun sewu, hajar emang. Jadi pada waktu itu emosi, bapakku tak hajar, saking emosinya. Jadi karena basicnya aku sama bapakku memang orang jalan itu, hidup di jalan. Jadi biasa kita berantem memang biasa. Mungkin orang lihat normal, ini nggak orang biasa, orang lihat kita nggak normal, tapi aku sama bapakku berantem pukul-pukulan itu biasa. Sampai pada saat bapakku tak pukul itu, bapakku bilang gini, kekerasan tidak menyelesaikan masalah nak, bapak yang salah. Nangis aku Mas. Pada waktu nangis tak cium kakinya bapakku, tak cium, aku mohon maaf Pak, nangis. Pada waktu itu aku ketemu temanku tuh, Allah mungkin caranya begitu ya, karena aku dikasih tahu kan mungkin harus dengan cara yang aku mau. Ketemu temanku ngomong, Mas, sumpah, kenapa? Sumpah kamu Mas, kenapa? Bapakku nyiksa begini. Ya apa ya nak Mas, mau tak kirim ke panti jompo. Tahu jawabannya temanku, kufur lu bro, digituin aku. Hah? Kok bisa ngomong kufur Mas? Bapak aku gak mampu Mas, sementara aku ada bayi. Kan pembenaran, kita selalu pembenaran Pak. Aku ada bayi, bapakku begini gak bisa ngerawat, begini terus penghasilan gak ada. Makanya bapakku tak kasih panti jompo, karena di panti jompo dia akan punya teman selevel yang akan ini. Itu kan menurut lu katanya. Menurut bapak lu, terus ngomong. Dan lu kufur. Kufur itu apa, kufurnya dari mana Mas? Gua ingat banget bro, lu pernah bilang pingin ngerawat bapak. Nah sekarang dikabulin doa lu sama Allah, digituin Pak. Sekarang dikabulin, terserah Allah mau ngasih kondisi sehat, kondisi seneng, atau kondisi seperti sekarang. Doa lu dikabulin. Lu jangan kufur gitu dong. Pak. Dari situ aku nyadar. Iya ya, aku dulu berdoa. Nah habis itu langsung aku ke bapakku. Tak cium bapakku, tak mandiin. Sampai aku ngomong gini sama, Pak, pipis so berapa kali wis. Tak peduli. Jadi aku pagi itu mandiin bapak. Terus ngerendam bekas pipisnya. Nyuapin, bapak pas ganteng ini kan udah ganteng.
tak suapin, habis itu sambil nyuci. Selesai bapak ini nyuci aku. Nyuapin kan rendem. Selesai bapak makan udah beres semua, baru nyuci, baru berangkat kerja. Dan pada waktu itu di sela-sela kita ditagih utang, kita itu ada utang 90 juta dan harus dibayar dalam waktu 2 minggu. Kondisi aku gak punya duit, bapak seperti itu, akhirnya aku ngomong sama istri, dah aku dapat kerjaan, alhamdulillah. Kita punya utang 90 loh bos, yang harus diselesaikan dalam 2 minggu. Ada salah satu tagihan, 90 diselesaikan dalam 2 minggu, sementara aku dapat duit 50 juta, 45 juta kan, 35 juta. Kan berita bagus bos. Kemudian begitu aku ngomong ke istri, dah ini ada kerjaan dah. Dari orang Jerman, nilainya berapa? 35. Alhamdulillah bisa bayar utang. Tapi nah, kalau aku ikut kerja ini, aku ikut kerjaan ini, aku akan tinggal bapak. Siapa sih ngerumat bapakku? Jawaban istri saya cuma sederhana, nggak usah diambil kerjaannya, ngerawat bapak aja. Gitu. Pas waktu aku mandiin bapak, aku bilang, Pak, jangan seneng-seneng pak. Ini. Bapakku sih memang bercanda mas, kayak temen. Pak, jangan seneng-seneng pak. Aku ini ngerawat bapak terus, dongak no utangi lunas pak. Oh siap. Santai pak, bapakku nyantai banget. Oh siap. Gak iso ngomong ini toh. Oke siap. Ngene sambil gini. Siap. Terus pak, ojo lali nek waras, ndang waras pak. Kita umroh backpacker tapi umroh backpacker. Masuk. Ini bapakku. Ya wis. Akhirnya aku ngerawat bapak mas. Qadarullah mas, dalam waktu tidak sampai 10 hari, duit 90 juta terkumpul. Tanpa kerja pak. Dari mana? Itulah kekuatan Allah, asik. Dari situ pak, tahu-tahu yo. Enak-enak rawat bapak habis mandiin. Ada WA. Mas, lagi di Jember gak lu? Lu lagi di Jember gak Kai? Oh iya. Kenapa C? Ini proyek yang buku kemarin yang harusnya dikerjain di Jogja, itu gak jadi dikerjain di Jogja. Lu kenapa C? Karena di Jogja itu si Koawi itu mau berangkat ke Amerika. Jadi dia harus dicetak di Bali. Itu event internasional. Harus dicetak di Bali. Lu bisa handle gak? Wah, aku handle ibu bapakku sakit C. Wes gini wes. Cari harga dulu C, cari harga. Kalau nemu harga yang pas, baru kasih tahu. Aku tak cari lebih murah selisihnya. Akhirnya dapat mas. Begitu aku nyampein ke itu. C, piro harga terendah? 23. 21.500 gelem gak C? Iya mas, ambil. Cetak pak 5.000 pak. Tahu-tahu ada orang WA. Mas, aku sudah transfer yo. Transfer apa? Kemarin. Jadi kemarin yang ini deal komisinya ini ditransfer. Satu lagi, mural. Aku kan sini lupa. Biasa bikin mural juga kan? Nah, bikin mural juga. Tahu-tahu ada yang nelpon klienku. Kai, lu bisa bikin mural gak? Mural kayak apa? Ines namanya. Nes, mural kayak apa Nes? Ditunjukin. Berapa ukurannya? 13 meter kali 8 meter kalau nggak salah. Berapa Kai ngomongin? Tak hitung di Nes. Ya wis. Tak hitung kan? Ngomongin bang. Nelpon anak-anakku. Nelpon anak-anak seniman-seniman itu. Bro, iso gawe kok ngene enggak? Gambar kok ngene enggak? Yo iso, Bos. Piro bayaran? Gampang wis. Oke. Aku butuh iki waktune cepet. Iso enggak menyelesaikan iki dalam waktu 10 hari? Berapa kira-kira harganya? Aku nanya gitu. Berapa harganya? Ternyata nilainya anak-anak itu minta 5 juta. 5 juta nilainya. Teleponin Nes. Nes, sorry Nes. Mahal lagi. Piro mahal iki? Paling enggak 20 Nes. Wah, mahal banget kae. Jeblok-jeblok deal di angka 17,5 kalau enggak 15 lali aku. 17 juta atau 15 juta gitu. Deal kan? Langsung aku minta nomor rekening ke anak-anak itu, ke anak-anak yang itu tak kasih 6 juta aku. Terus lagi duit yang harusnya apa namanya? Piutang-piutang itu akhirnya tak teleponin satu-satu. Kode utang aku piro? Sakmene. Utangmu gak usah dibayar gitu. Tapi lebokno nang masjid, gawe jenengku aku melokno bilang oleh pahala. Terserah cilem wis. Semua Mas. Sampai 0. Sampai temanku yang ambil mobil itu sampai tak samperin ke rumahnya Mas. Ke Jember. Nangis bapaknya. Pak, saya itu nggak mau nagih Pak. Saya cuma bilang utangnya nggak usah dibayar ke aku, tapi bayaran ke masjid. Lunasono bayaran ke masjid. Cicilan sewu pokoknya sejumlah nilai itu. Mengalir Pak. Nah, bapak pun kita pindah ke sini pun ada 3 doa Bos. 1, aku pengen rawat bapak, doanya dikabulin. Kedua, bapak pengen balik sama ibu Pak. Ketiga, ibu pingin kita itu pindah ke Jember karena kalau ke Banyuwangi capek, ke Bali capek, kejauhan. Akhirnya 3 doa terjawab. Rawat bapak sudah kelar kan? Bapak pingin minta maaf ke ibu di perjalanan Mas.
perjalanan kita dari Bali ke Jember, bawa bapak sakit. Istri sudah ngomong, bapak ini nggak bisa. Bapak ini nun sewu kalau nggak nisik kerso. Saya tahu maksud istri saya. Bapak ini pingin kangen Jember ini. Bapak ini wis cedek ini. Istri saya begitu. Yus, akhirnya tak bawa. Kita naik mobil pribadi di negara bapak meninggal. Di perjalanan bos, di pangku. Setelah apa meninggalnya? Setelah aku menelpon ibu, Bu, ini bapak tak bawa ke Jember. Kemudian sampai endi kan gitu kan koordinasi. Bapak, ibuku di Banyuwangi kan. Wes, ibu nanti nyegat di Jajak. Kita janjian di Jajak ketemu Pak. Saya ikut ke Banyuwangi, ikut ke Jember ibu. Nang oma apa nanti? Gak usah nang rumah sakit, langsung di oma. Bapak ikut kepingin balik. Pas aku nelpon lagi, Dek, bapak endi Dek? Oh ibu endi Dek? Don, iya oh ibu wuduk Mas. Engko banyu wuduke kabeh gawe basuh bapak. Ibu wis mau maafkan bapak. Aku kan tak pangku bos, telepon kan tak speaker, aku nggak mungkin telepon gini megang bapak, karena megang oksigen juga. Tadi tak speaker pak, langsung begitu, ibu memaafkan bapak, langsung oksigen lepas, bapak meninggal. Jadi 3 doa itu dikabulkan dalam satu waktu, mungkin kondisinya yang dramatis di situ pak. Nah sampai di Jember, ibu cuma bilang, gak usah ruwet-ruwet kerjaan Jember, mengalir rezekimu, tapi gak entek, gak akeh tapi gak entek, lu mintu, gitu kata ibu. Maksudnya muliakan orang tua pak. Rata-rata begitu melihat sosok yang sukses, sosok yang dianggap dia jadi benchmark, pertanyaan pertama adalah, wah, ya apa caranya pak? Ya kan, startnya tuh di what. Iya caranya kok iso ngono mas. Tapi lupa ada hal yang paling mendasar itu why. Orang lupa sama why-nya pak. Ketika saya ketemu sama orang yang jadi, Fogi kok iso ngene ya? Kenapa dia bisa begini? Kalau kita nanya, ya apa caranya sukses? Gampang pak. Kerja keras. Kan ngono pak. Yo, jangan patah semangat kan gitu kan. Konsisten, gampang pak, gampang. Tapi why-nya itu pak yang orang susah. Padahal kalau kita mau belajar dari yang pernah saya pelajarin dengan keterbatasan saya, usaha kita cuma menyumbang 20%. Dari hasil itu usaha kita cuma menyumbang 20%. Yang 80% dari why yang nggak kelihatan. Bodohane wong tuamu, bodohane wong sekitarmu sing tahu mbok bantu. Saya sangat percaya itu. Tidak ada satupun orang yang sampai di titik ini tidak punya background why yang kuat. Tidak ada. Saya punya satu cerita teman. Saya ketemu sama orang ini. Dia itu bilang begini. Tanyain sama mertuamu. Ini mertuanya Pak yang sukses. Tanyain mertuamu. Kenapa beliau bisa sukses? Coba tanya. Yes, itu Mas, itu hard work Mas orangnya. Wajar. Wong sukses itu biasanya bekerja keras kan. Ada faktor yang lain. Nggak ada Mas, nggak ada yang menarik. Kemudian pas suatu saat dia nggak sengaja cerita. Mertuaku itu Mas, lebay. Oh lebaynya gimana? Lebaynya itu dia tiap malam ritualnya tuh nemenin ibunya sambil nyisirin ibunya tiap malam. Nonton TV, ibunya nonton TV, ditemenin kan? Ibunya bisa jalan. Tapi dari ruang TV ke ruang tamu digendong Mas. Ibunya sama si bapaknya ini, sama mertuanya ini. Digendong, ditaruh di kasur, disisirin sampai ibunya tertidur. Ritualnya seperti itu, Pak. Dan tidak ada orang, gak semua orang bisa melakukan itu. Setiap hari aku selalu mencium istriku. Setiap ketemu ibu aku selalu mencium kaki. Tidak semua orang bisa melakukan. Ini masalah ego loh bos. Masalah ego, masalah habit juga kan. Tidak semua orang. Dan itu ternyata kata teman-teman, kata orang-orang yang pernah kita ngobrol. Nating tulus mas, sampean itu nating tulus. Aku badilokno wong bau pokoke gak peduli Pak, gak ngurus. Kedua, ya orang tuaku tuh ngerasa tak rajakno, istriku tak rasa tak putrikan. Aku jadi nomor permaisuri. Itu yang dilakukan. Jadi buat teman-teman kalau mau sukses, mau kemana sukses itu gampang Pak. Cuman cari why-nya, jangan cari kenapa, bagaimana caranya. Caranya gampang, cari why-nya. Makanya saya punya tagline kan, baik aja terus.